Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tiara Arifa. Kali ini kita akan membahas tentang desain pesan pembelajaran. Di sini ada istilah estetika desain grafis atau visual. Nah, pengertian dari estetika ini adalah hal yang mempelajari keindahan yang berasal dari objek maupun keindahan yang berasal dari subjek atau pengamat atau penciptanya. Kata estetika sendiri berasal dari Yunani, yaitu artinya sebagai perasaan atau selera perasaan atau disebut juga taste. Menurut Munro, mengatakan bahwa estetika adalah cara merespon terhadap stimulin, terutama melalui persepsi indera, tetapi juga dikaitkan dengan proses kejiwaan seperti asosiasi, pemahaman, imajinasi, dan emosi. Pentingnya estetika mencakup banyak hal, misalnya tentang suatu produk. Walaupun produk tersebut unggul dari segi kualitas, tetapi jika tampilannya kurang menarik, maka akan kurang diminati. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tema desain grafis, yaitu sebagai berikut. Pertama, rasional. Tema desain grafis memperhatikan pikiran dan pertimbangan yang logis agar bisa diterima oleh masyarakat umum. Lalu memiliki humor atau jenaka. Penampilan humor atau jenaka merupakan strategi pencapaian sasaran komunikasi desain grafis untuk memicu perhatian terhadap yang dikomunikasikan. Kemudian rasa takut. Rasa takut lebih efektif digunakan untuk memperhatikan motivasi. Kemudian patriotik. Tampilan visual kadang dihadirkan untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap berita yang diinformasikan. Jadi tema patriot dapat membius kepercayaan masyarakat sehingga menerima segala yang diinformasikan atau dikomunikasikan pada media grafis. Kemudian kesalahan. Seseorang suatu saat kadang melakukan kesalahan dalam hidupnya. Nah, dengan adanya desain grafis yang bertemakan kesalahan ini, audien bisa melihat dan membacanya sehingga bisa memperbaiki adegan atau apa yang dilakukannya sehingga menjadi lebih baik lagi. Lalu kaidah. Kaidah biasanya berhubungan dengan aturan-aturan yang tidak menyinggung suku, adat istiadat, ras, dan agama. Seorang desainer grafis harus mengetahui aturan yang ada agar dalam pengerjaan desain berjalan dengan lancar, seperti menampilkan unsur halal dalam produk makanan dan minuman. Simbol. Simbol adalah tanda yang mempunyai hubungan dengan objek yang mempunyai aturan yang bersifat umum. Misalnya, tampilan burung merpati terbang dapat menimbulkan adanya kebebasan hidup. Begitu sebaliknya, gambar merpati yang terkurung dalam sangkar menimbulkan hidup terkekang. Tema pengandaian. Pengandaian merupakan harapan atau angan-angan ke depan sebuah tujuan. Ini semisalnya pada desain contoh bertambah tingginya badan anak setelah minum salah satu produk vitamin tertentu. Dan yang terakhir adalah tema emosional. Emosional sangat berhubungan dengan faktor psikologis yang dapat mempengaruhi penghayatan masyarakat. Para desainer pesan percaya bahwa pengiriman pesan melalui teknik emosional lebih mengena dan membuat penasaran, khususnya masyarakat yang merasa lebih maju. Nah, satu lagi, bagi orang awam, kata nirmana merupakan istilah yang sangat asing. Apabila ingin menekuni desain grafis atau visual, maka wajib mengetahui dan terampil di bidang nirmana. Menurut Pujianto, nirmana dalam desain merupakan strategi atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan desain grafis agar menghasilkan karya yang punya estetika tinggi. Ilmu tersebut mempelajari tentang warna, bidang, bentuk, ruang, dan itu diperlukan sebagai elemen-elemen dasar untuk sebuah desain grafis. Penggabungan antara elemen ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan di bidang nirmana. Namun, ada prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan, yaitu kesatuan. Desain grafis merupakan gabungan dari elemen-elemen. Prinsip kesatuan merupakan cara menggabungkan dan menyatukan unsur-unsur visual dan bentuk dalam desain grafis hingga menghasilkan sesuatu yang harmonis. Lalu keteraturan. Unsur-unsur dalam desain grafis perlu memperhatikan unsur yang ditonjolkan seperti keteraturan ini. Tidak semua unsur penting karena ada unsur yang fungsinya sebagai pelengkap. Keteraturan pada posisi semua unsur secara proporsional dan penting juga diperhatikan kenyamanan mata penikmat visual. Lalu keragaman. Unsur-unsur yang termuat dalam desain grafis hendaknya beragam. Hindari penggunaan unsur yang sama secara berulang-ulang. Hal ini akan menimbulkan kesan monoton, kurang menarik dan membosankan. Lalu yang terakhir adalah komunikatif. Dalam konteks desain grafis, yaitu pesan yang disampaikan mudah dipahami. Ada karya desain grafis yang atraktif namun audien tidak mengerti dengan pesan yang disampaikan. Hal ini menandakan desain tersebut belum komunikatif. Agar desain komunikatif, maka jika sasarannya adalah anak-anak, maka desain mesti lebih banyak menonjolkan gambar-gambar konkret dan imajinatif pastinya, serta menggunakan kata yang menarik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton.